Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7466 sampai bab 7467. Ketika Ye Chen, Xiao Churan, M. Alan, dan Xiao Changkun tiba di restoran Prancis di pulau itu untuk sarapan, beberapa staf pelayan mengingatkan setiap tamu saat mereka masuk, dengan berkata, "Tuan, Nyonya, malam ini ada pesta gratis di restoran hotel yang menghadap ke laut. Anda dan keluarga dipersilakan untuk bergabung. Presiden grup kami, Tuan Bernard Arnault, dan istrinya telah mengundang penyanyi terkenal Tawana Sweet untuk menghadiri pesta itu juga." M. Alan berseru, "Ya ampun, Tawana benar-benar ada di sini?" Anggota staf, Hani, mengangguk dan berkata, "Ya, Nona M.A., Nona Sweet tiba di pulau ini pagi ini. Jika Anda seorang penggemar, Anda harus datang ke pesta malam ini. Anda akan berkesempatan untuk berfoto dengannya dan mendapatkan tanda tangannya." M. Alan tertawa puas, menepuk Ye Chen di sampingnya, dan membanggakan bahwa Tawana baru-baru ini menggelar begitu banyak konser di Tiongkok, dan menantu laki-lakiku adalah direktur Feng Shui yang diundangnya secara khusus. Katakan padanya nanti bahwa Master Ye tahun ini juga ada di pulau itu dan dia harus datang berkunjung saat dia punya waktu. Hani tertegun, lalu bertanya dengan kaget, "Bu M.A., apakah itu semua benar?" "Tentu saja," kata M. Alan dengan bangga, "menantu laki-lakiku bukanlah seseorang yang bisa disewa sembarang orang. Terakhir kali, dia hanya setuju menjadi direktur Feng Shui karena dia cukup tulus untuk mendapatkan perhatian." Xiao Churan yang malu berkata, "Bu, jangan bicara omong kosong di luar sana. Tidak bagus kalau menyebar." M. Alan marah, "Omong kosong apa? Semua kata yang kukatakan adalah kebenaran." Xiao Churan, dengan ekspresi tegas yang langka, berkata, "Ibu, meskipun itu benar, apakah ibu harus menyiarkannya kemana-mana? Tidak bisakah kita bersikap rendah hati? Kita di sini hanya untuk liburan dan akan pergi dalam beberapa hari." Melihat ketidaksenangan Xiao Churan, M. Alan menyadari bahwa putrinya jarang mengungkapkan ketidakpuasan secara langsung. Dia tidak yakin bagaimana dia bisa membuatnya marah. Membual adalah sifatnya, dan setelah bertahun-tahun, Xiao Churan seharusnya sudah terbiasa dengan hal itu. Meskipun M. Alan biasanya mendominasi, dia tidak berani mendesak lebih jauh ketika Xiao Churan benar-benar marah. Jadi, dia berkata kepada Hani, "Apa yang baru saja aku katakan padamu, rahasiakan saja. Jangan biarkan orang luar tahu." Hani tersenyum dan mengangguk, "Jangan khawatir, Bu M.A., saya tidak akan memberitahu siapapun." M. Alan berbalik, mengaitkan lengannya ke lengan Xiao Churan, mencoba menenangkannya. "Churan, ayo kita pergi ke pesta malam ini. Aku belum pernah melihat bintang sebesar itu sebelumnya." Entah mengapa, Xiao Churan terus membayangkan Tawana mencium seorang prajurit bertopeng dengan penuh gairah di atas panggung, yang membuatnya tidak nyaman. Ia berkata, "Bu, kalau ibu tertarik, silakan saja. Aku ingin beristirahat dan menikmati waktu tenang malam ini." M. Alan merasa canggung dan menoleh ke Xiao Changkun, lalu berkata dengan nada memerintah, "Kalau begitu, kau ikut denganku malam ini." "Tidak ada alasan." Xiao Changkun tertawa, "Alasan apa yang bisa kuberikan? Aku pasti ikut bersenang-senang." Kemudian dia bertanya pada Ye Chen, "Menantu yang baik, apakah kamu akan datang malam ini?" Ye Chen melambaikan tangannya, "Aku akan tinggal di kamar bersama Churan. Aku tidak akan ikut bersenang-senang." Xiao Churan menatap Ye Chen dan bertanya, "Nona Sweet adalah klienmu. Karena kalian berdua kebetulan berada di pulau yang sama, bukankah tidak sopan jika tidak bertemu?" Ye Chen berkata dengan santai, "Apa yang tidak sopan? Itu hanya kerja sama sementara. Setelah selesai, tidak ada hubungan yang berkelanjutan." Xiao Churan mengangguk pelan. Melihat sikap Ye Chen, sepertinya dia tidak memiliki perasaan yang tersisa terhadap Tawana, yang membuatnya merasa sedikit lebih tenang.
Pada saat itu, Tawana sama sekali tidak tahu bahwa Ye Chen, lelaki yang selalu ada dalam pikirannya, ada di pulau itu. Setelah penerbangan panjang, dia tidak berselera untuk sarapan dan malah bersantai di teras vilanya, berjemur dan menikmati pemandangan. Dia telah menyewa 4 villa air, 2 untuk pengawalnya, 1 untuk orang tuanya, dan 1 untuk dirinya sendiri. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Orang tuanya terus bertanya mengapa dia tidak mengajak Trevor. Di mata mereka, keduanya memiliki hubungan yang kuat, dan Trevor adalah pacar Tawana yang paling lama. Mereka pikir pasangan itu punya peluang bagus untuk bertahan lama, jadi mereka agak khawatir mereka tidak akan berlibur bersama. Alasan Tawana adalah Trevor baru saja melewatkan beberapa pelatihan dan sedang mengejar ketinggalan. Meskipun dia sangat ingin putus dengan Trevor, dia tidak mampu melakukannya setelah berpikir panjang. Bukan karena dia masih sangat peduli pada Trevor, tetapi karena mereka sudah bersama begitu lama sehingga mereka tahu terlalu banyak tentang rahasia masing-masing. Trevor sangat menyadari perasaannya terhadap Ye Chen. Tanpa putus cinta, mereka bisa mempertahankan pemahaman yang tak terucapkan, tetapi putus cinta berarti menghancurkan segalanya. Terlebih lagi, jutaan penggemarnya di seluruh dunia telah menerima hubungan mereka, percaya bahwa setelah banyak sekali kisah asmara, Tawana akhirnya menemukan yang terbaik. Jika ia tiba-tiba putus, penggemar akan mempertanyakannya, dan jika Trevor mengaduk-aduk suasana, ia bisa berakhir dalam situasi yang rumit. Namun manusia adalah makhluk yang rumit. Begitu Anda berhenti mencintai seseorang, mempertahankan hubungan menjadi semakin tak tertahankan. Ini seperti bau berminyak yang tertinggal di tangan Anda setelah makan ayam goreng. Saat makan, Anda tidak peduli dan bahkan menikmati rasanya. Tetapi begitu Anda selesai dan kenyang, minyaknya terasa menjijikan. Saat dia terjerumus dalam rasa frustrasinya, bel pintu berbunyi. Melalui lubang intip, dia melihat itu adalah taipan mewah terkenal Bernard Arnault dan istrinya. Tawana membuka pintu sambil tersenyum. Tuan dan Nyonya Arnault, sudah lama tak berjumpa. Bernard Arnault tertawa terbahak-bahak. Tawana, aku tidak menyangka kau akan datang jauh-jauh ke Maladewa untuk berlibur. Kalau saja kau memberitahuku lebih awal, aku bisa membersihkan seluruh pulau untukmu. Istrinya memutar bola matanya dalam hati, sambil berpikir, apakah kamu sendiri percaya itu? Kamu tidak membersihkan pulau itu untuk kunjunganmu sendiri. Jadi mengapa kamu melakukannya untuk Tawana? Dia tidak bodoh. Tawana bukan orang bodoh, tetapi dia juga tidak begitu pintar. Dia tidak menyadari ketidakjujuran itu dan berkata dengan hormat, Tuan Arnault, Anda terlalu baik. Saya sudah lama ingin merasakan pulau terkenal milik Anda ini. Ini masalah kecil, saya tidak ingin merepotkan Anda. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan ada di sini juga. Sungguh kebetulan. Bernard Arnault tertawa. Seperti kata orang Cina, pertemuan adalah takdir. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Kita harus minum beberapa gelas di pesta malam ini. Apa kata orang Cina itu? 1000 gelas terlalu sedikit untuk diminum bersama sahabat sejati. Tawana bertanya dengan heran, Tuan Arnault, Anda tampaknya cukup tertarik dengan budaya Tiongkok? Istrinya menimpali, dia pergi ke Tiongkok untuk perjalanan bisnis dan kembali dengan semangat yang jauh lebih baik. Dia berkata bahwa dia belajar mengolah pikirannya di sana. Sejak saat itu, dia terobsesi dengan sejarah Tiongkok, membaca berbagai buku dan dokumen Tiongkok, bahkan membaca The Travels of Marco Astronomy setiap hari. Bernard Arnault melambaikan tangannya dengan canggung, jangan bicara tentang Marco Polo. Itu topik yang sensitif. Tawana berseru, kebetulan sekali. Akhir-akhir ini saya juga terpesona dengan budaya Tiongkok. Untuk liburan kali ini, saya membawa kipao bersulam sutra yang sangat saya sukai. Bernard Arnault tertawa, orang-orang hebat berpikir sama. Mengapa Anda tidak mengenakan kipao ke pesta malam ini, Nona Sweet? Mereka mengatakan sepertiga tamu di pulau ini adalah orang Tionghoa. Tawana berpikir dalam hati, karena sepertiga tamu adalah orang Tionghoa, berita tentang kedatangannya di pulau itu dan mengenakan kipao ke pesta pasti akan menyebar dengan cepat ke media sosial Tiongkok. Hal itu tidak hanya akan membuatnya disukai oleh netizen Tiongkok,
Tetapi ketika berita itu sampai ke telinga Ye Chen, itu pasti akan menunjukkan kepadanya niatnya. Tanpa ragu, dia setuju, tidak masalah. Aku akan mengenakan kipao ke pesta malam ini. Bersambung.